Nah, hal itu mungkin membuat Dewa Set marah sehingga menghancurkan peti mati itu, bahkan sampai memotong-motong mayat Osiris menjadi 42 bagian. Halo teman-teman, balik lagi bareng gua Nurul Pauji di channel Austoriji. Di video kali ini gua kembali ngebahas tentang sejarah seputar mitologi, dan mitologi kali ini adalah tentang penciptaan alam semesta menurut mitologi Mesir. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Awal dari penciptaan dunia menurut mitologi Mesir sedikit berbeda dari mitologi yang lain. Ya, pada umumnya awal penciptaan dunia ini berawal dari kekosongan atau kehampaan. Ya, bisa dibilang void. Ya, mungkin mitologi kali ini berbeda dari mitologi-mitologi yang pernah gue bahas sebelumnya. Penciptaan dunia berawal dari perairan tanpa batas. Semua masih berupa air dan belum ada cahaya sama sekali. Alam semesta yang berisi air itu disebut dengan Nun atau Nu. Kemudian dari kekacauan air muncullah Ben-Ben, sebuah bukit primitif yang menyerupai piramida besar. Di samping Ben-Ben juga terdapat sebuah bunga yang bernama bunga lotus. Di saat bunga lotus mekar, muncullah Dewara, the god of the sun atau dewa matahari. Kemunculannya membuat alam semesta yang tadinya gelap gulita sekarang menjadi terang benderang karena mendapat cahaya dari Dewara. Dewara ini menciptakan anaknya sendiri yang bernama Su atau the god of the air, dan dewa Tefnut atau the god of the rain. Su dan Tefnut yang melihat alam semesta hanya berisi perairan mulai penasaran dengan apa yang ada di dalam bawah air itu. Sehingga mereka berdua memutuskan untuk menjelajahi luasnya perairan itu. Mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjelajah. Hal itu membuat Dewara khawatir karena mereka menjelajahi terlalu jauh. Dewara mencopot matanya untuk mencari anak-anaknya, sehingga Su dan Tefnut berhasil ditemukan. Hal tersebut membuat Dewara merasa bahagia sampai meneteskan air mata. Tetesan dan air mata Dewara menetes ke Ben-Ben dan berubah menjadi manusia. Setelah beberapa saat, Su dan Tefnut memiliki keturunan yang bernama Geb, dewa bumi, dan Nut, dewa langit. Dan dengan demikian, bumi berhasil diciptakan untuk menjadi tempat tinggal bagi manusia. Setelah bumi diciptakan, Dewara menjadi pemimpin alam semesta dengan gelar The First Fir'aun. Dalam hal ini, gelar Fir'aun lebih mengacu pada kedudukan pemimpin tertinggi. Ya, bukan Fir'aun yang selayaknya dikenal sebagai pemimpin Mesir, guys. Yang kejam itu, ini beda gitu. Setelah mendapat gelar Fir'aun, Dewara menciptakan sungai Nil. Hal ini menjadi awal manusia bertujuan untuk menciptakan peradaban yang memuliakan para dewa. Namun Dewara merasa khawatir terhadap cucunya yaitu Geb dan Nut jika anak dari cucunya tersebut melahirkan dewa baru yang dapat menggulingkan kekuasaan sebagai pemimpin alam semesta. Sehingga Dewara melarang Geb dan Nut untuk memiliki keturunan. Ya, pada kenyataannya Geb dan Nut justru tidak patuh pada kakeknya. Sehingga Dewara memerintahkan anaknya Su untuk memisahkan mereka berdua dengan cara mengalahkan Geb dan mengangkat Nut setinggi-tingginya. Namun pada saat itu
Nut sedang mengandung sehingga melahirkan dewa baru, yaitu dewa Osiris, Isis, Set, dan Nephthys. Dalam mitologi Mesir, keempat dewa ini disebut dengan Inut. Nah, kekhawatiran dari Dewara ternyata terbukti. Dewa Osiris, Isis, Set, dan Nephthys berhasil menggulingkan kekuasaan Dewara sebagai pemimpin alam semesta. Dan dari kemenangan itu, Dewa Osiris dipilih sebagai dewa yang paling berkuasa. Di sisi lain, saudara dari Dewa Osiris juga menginginkan kekuasaan tersebut. Dewa Osiris menjadikan Isis sebagai istrinya. Osiris membawa peradaban manusia dengan gaya hidup yang masih primitif. Kehidupan primitif ini hanya sebatas pertanian, menenun, membuat roti, dan adanya aturan ruku yang bertujuan untuk menerbitkan manusia. Di satu sisi, Dewa Set merasa cemburu melihat peradaban yang diciptakan oleh Dewa Osiris dan Isis terlihat damai dan subur. Rasa cemburu itu didukung oleh Dewa Osiris yang berselingkuh dengan Nephthys, yang merupakan istri dari Dewa Set. Nah, dari perselingkuhan itu, Nephthys melahirkan dewa baru bernama Dewa Anubis atau Dewa Kematian. Hal itu membuat Dewa Set sangat marah dan mulai menyusun rencana untuk mengundang Dewa Osiris untuk datang ke perjamuan di kerajaannya. Ya, dengan alasan untuk menghormati Dewa Osiris. Nah, setelah Dewa Osiris tiba, Dewa Set mengumumkan bahwa dia memiliki peti mati yang indah untuk diberikan secara gratis kepada para tamu undangannya. Namun dengan syarat ukuran tubuh harus sesuai dengan ukuran peti tersebut. Hal itu semata-mata dibuat untuk menjebak Dewa Osiris karena peti mati itu memang dibuat untuk Dewa Osiris. Mendengar pengumuman itu, Dewa Osiris merasa tertarik dan langsung mencoba peti mati itu. Namun tiba-tiba Dewa Set langsung menutup peti mati itu dan berniat untuk membuang peti mati tersebut ke sungai. Sehingga membuat Dewa Osiris mati karena tenggelam di sungai. Peristiwa tersebut ini membuat Dewa Isis, istri dari Dewa Osiris, menangis, guys. Nah, setelah kejadian itu, Dewa Nephthys mencari jasad dari Dewa Osiris. Setelah menemukan peti beserta jasad Dewa Osiris, Dewa Nephthys membawanya ke Mesir secara diam-diam. Namun ketika Nephthys pulang, Isis bertanya, "Kemana Nephthys pergi?" Di sisi lain, Dewa Set justru mengetahui apa yang dilakukan Nephthys. Dia juga mengetahui di mana jasad Osiris disembunyikan. Nah, hal itu mungkin membuat Dewa Set marah sehingga menghancurkan peti mati itu, bahkan sampai memotong-motong mayat Osiris menjadi 42 bagian. Ngeri nggak tuh, guys? Set menyebarkan bagian mayat Osiris ini ke seluruh penjuru Mesir agar Isis tidak dapat menemukan mayat Osiris. Ketika Isis kembali ke tempat peti mayat Osiris disembunyikan, seketika ia merasa tidak berdaya setelah melihat peti dari suaminya sudah hancur. Nephthys yang merasa iba dengan Isis memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi dan menawarkan bantuan untuk mencari potongan-potongan dari mayat Osiris yang sudah disebarkan oleh Set ke seluruh penjuru Mesir. Ya, setelah mereka menemukan bagian dari potongan-potongan Osiris, mereka tidak langsung menguburkannya, tetapi di tempat terlebih dahulu. Namun pencarian tersebut menyisakan satu potongan anggota Osiris karena sudah dimakan oleh ikan. Meskipun demikian, Isis dan Nephthys berencana untuk memulihkan bagian dari tubuh Osiris dengan bantuan dari Dewa Anubis untuk menjadikannya sebagai mumi. Nah, setelah Osiris dihidupkan kembali, Dewa Osiris ini menjadi penguasa dunia orang mati atau dunia neraka. Ya, sebenarnya Dewa Osiris dan Isis ini memiliki anak, yaitu Dewa Horus.
yang biasa dikenal sebagai Dewa Angin. Melihat penderitaan yang ditimpa oleh ayahnya membuat Dewa Horus ingin balas dendam untuk mengembalikan kekuasaan ayahnya dulu. Perselisihan Seth dan Horus dinilai oleh Dewara sebagai hakingnya. Seth memberikan tantangan kepada Horus yang dimana mereka berdua harus berubah menjadi kuda Nil dan harus tenggelam selama 3 bulan. Tantangan itu dimanfaatkan oleh Horus dengan cara memerintahkan Isis untuk membunuh Dewa Seth. Namun Isis tidak melakukan hal tersebut karena Isis merasa kasihan terhadap Seth sehingga membuat Horus memenggal kepala ibunya sendiri. Ini serem banget guys, anak sendiri memenggal kepala ibunya. Ya ini jangan sampai terjadi di kehidupan kita guys, ini cuman mitologi ya, mitos. Namun Dewa Thoth yang merupakan dewa pengetahuan menyelamatkan Dewa Isis dengan mengganti kepalanya dengan kepala sapi. Perselisihan yang terjadi antara Dewa Seth dan Horus dirasa sudah terlalu lama sehingga membuat peradilan dewa menuntut untuk rekonsiliasi. Hal tersebut ini dimanfaatkan oleh Dewa Seth untuk berpura-pura dengan cara mengundang Horus untuk datang ke pestanya. Nah, di saat malam 3, Seth berusaha untuk melecehkan Horus agar tidak dapat dianggap sebagai penguasa. Namun Horus berhasil membela diri dengan cara menangkalnya. Merasa dilecehkan, Horus berusaha untuk balas dendam dengan bantuan Isis dengan cara mempermalukan Seth. Rencana tersebut ini berhasil sehingga Seth dipermalukan di depan para tamu dengan bertingkah aneh karena Seth memakan selada yang di dalamnya terdapat benih yang dapat menyebabkan keracunan. Ya, setelah kejadian tersebut, tahta penguasa diberikan kepada Dewa Horus. Ya sebenarnya guys, cerita tentang penciptaan alam semesta menurut mitologi Mesir ada beberapa versi ya guys ya. Nah, di video yang gue ceritain ini adalah salah satu dari banyak cerita tersebut. Mungkin ya segitu saja guys. Kalau kalian punya cerita-cerita lain, kalau itu mitologi, sejarah, informasi, ataupun cerita horor, kalian bisa komen aja di bawah, request. Nanti gue bakal ngebahas cerita yang kalian request. Mungkin segitu saja video dari gue. See you the next video. Bye-bye.